Mari kita bersama-sama membaca kitab suci dari Efesus pasal pertama. Surat kiriman Paulus kepada orang Kristen di Efesus pasal pertama. Kita akan membaca bersama-sama beberapa ayat yang terakhir. Kita membaca bersama-sama dari ayat 18 dan sampai ayat yang terakhir. Kita bergiliran. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dalam kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati, dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. 21. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sebut di dalam Yesus Kristus, anak putra mahkota Allah yang tunggal, yang menjadi juru selamat, yang telah mengalahkan kematian, yang bangkit dari antara orang mati, yang memberikan hidup kekal kepada kami, yang adalah kepala gereja. Hari ini kami datang bersembah sujud kepadamu. Kami datang minta pertolongan daripadamu. Kami datang memberikan sembah, sujud, pujian, ucapan terima kasih sebesar-besarnya dari hati kami kepadamu. Dan kami mengerti Tuhan berada di dalam takhta, dan takhta itu berada di dalam gereja juga. Kami berdoa pada pagi ini sekali lagi, Tuhan memakai kami. Pada waktu kami sudah membaca firman-Mu, sudah membuka kitab-Mu, sekarang waktunya kami minta Tuhan, buka hati kami, celikkan mata rohani kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang sudah kami baca dan apa yang kami akan renungkan. Kiranya roh yang telah mewahyukan kitab suci, roh kebenaran, memimpin gereja masuk ke dalam kebenaran dan membawa kebenaran masuk ke dalam hati setiap orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, minggu yang lalu kita sudah membicarakan tentang pencelikan mata rohani melalui roh hikmat dan roh yang memberikan wahyu. Nah, di sini saya mengkhusus menekankan pada waktu Paulus berkata, kiranya roh hikmat dan roh yang memberikan wahyu diberikan kepadamu. Jangan ditafsirkan sebagai roh hikmat dan wahyu Roh Kudus yang diberikan. Di sini ditekankan bukan wahyu baru yang diberikan Roh Kudus, tetapi roh yang memberi wahyu yang diberikan kepada kita. Saudara-saudara, begitu banyak orang, termasuk khususnya aliran karismatik dan Pentakosta yang radikal, mereka menganggap mereka telah menerima wahyu baru dari Tuhan. Mereka mendapatkan sesuatu perkataan langsung dari Tuhan. Itu sangat bahaya. Apa sebab? Jikalau Allah masih memberikan wahyu khusus hari ini, saya mau mengatakan, di manakah tempat kitab suci dibanding dengan wahyu baru yang diterima oleh pribadi-pribadi yang tidak bertanggung jawab itu? Saudara-saudara, tidak ada sesuatu pengalaman agama dari siapapun yang cukup, patut, atau boleh dibandingkan dengan kitab suci. Kitab suci adalah firman yang diwahyukan oleh Allah secara lengkap dan sempurna, tidak ada bandingnya, dan sudah stop wahyu kebenaran seperti ini. Saudara-saudara, wahyu khusus yang berupa tulisan hanya diterima oleh orang Kristen seluruhnya di dalam kitab suci ini. Tetapi roh yang memberikan wahyu ada roh yang terus bekerja sepanjang sejarah gereja, sepanjang sejarah sampai Kristus datang kembali, Maranatha, kali keduanya. Nah, saudara-saudara, di dalam membedakan wahyu baru dari Roh Kudus sama roh yang memberikan wahyu
Maka kita mengerti mengakibatkan perbedaan hidup gerejawi yang besar sekali. Jikalau kita terus diberikan pencerahan, iluminasi dari roh yang pernah memberikan wahyu, maka roh yang sudah mengwahyukan kebenaran sebagai kitab suci di dalam perjanjian lama kepada nabi-nabi, di dalam perjanjian baru kepada rasul-rasul, adalah roh yang sama yang memimpin gereja masuk ke dalam kebenaran yang sudah diwahyukan. Nah saudara-saudara, bukan sedemikian kebenaran itu menjadi begitu relevan, menjadi begitu intim dengan kita, dan kebenaran itu menjadi sesuatu kekuatan untuk memberikan kita bijaksana dan juga cara mengerjakan segala sesuatu, baik di dalam pelayanan maupun di dalam pekerjaan pribadi sehari-hari di dalam dunia ini. Saudara-saudara, itu sebabnya Paulus berkata, saya minta Tuhan memberikan kepada engkau kesadaran, keinsyafan di dalam rohmu, sehingga engkau mengetahui bahwa engkau sudah mempunyai pengharapan yang besar, engkau mempunyai kemuliaan yang besar, dan engkau juga mempunyai kuasa yang besar. 3 hal ini sudah dicurahkan, dianugerahkan Tuhan ke dalam gereja. Waktu gereja yang tidak sadar akan kekayaan-kekayaan yang sudah diberikan Tuhan, maka gereja itu akan hanya memikirkan organisasi, keuangan, dan kebesaran, nama, sejarah. Dan itulah yang menghancurkan gereja. Saudara-saudara, gereja-gereja yang paling besar di Eropa, di Amerika, telah mengalami kemerosotan luar biasa. Bukan karena tidak ada organisasi yang kuat. Bukan karena tidak ada konstitusi yang besar. Bukan karena tidak ada sejarah yang cukup panjang. Justru sudah mempunyai hal-hal itu, tetapi kehilangan pengertian dan kesadaran. Berapa kaya, berapa mulia, berapa berkuasa Allah sudah memberikan ke dalam gereja. Saudara-saudara, gereja adalah satu hal atau sesuatu body, sesuatu badan daripada Yesus Kristus. Tubuh Kristus yang bersifat organis spiritual. Tubuh Kristus yang bersifat vital. Tubuh Kristus yang bersifat kekal. Itulah sebab kekekalan, kevitalan, kerohanian. Kalau itu sudah dilupakan, kita hanya mementingkan organisasi. Seperti orang dunia mementingkan organisasi. Hanya mementingkan gengsi. Seperti orang dunia mementingkan gengsi. Hanya mementingkan budget, keuangan dan sebagainya. Ini semua bukan tidak penting. Tapi ini semua adalah hal yang lebih kurang penting daripada kekayaan iman, rohani, pengharapan, kemuliaan Kristus, dan kuasa yang sudah diberikan. Saudara-saudara sekalian, waktu Yesus meninggalkan dunia, naik ke surga, kembali ke tempat di mana dia diutus dari Bapa, dia tidak mempunyai satu evangelistic fund for missionaries. Tidak ada. Dia tidak memberikan tiket kepada murid-muridnya pergi ke lain tempat. Dia bahkan belum membentuk badan majelis. Saudara-saudara, karena itu adalah hal yang tidak paling penting. Itu sekundir. Tapi dia berkata, jika Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan berkuasa menjadi saksiku dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara sekalian, kita melihat begitu banyak gereja, makin lama makin besar, makin lama makin berpengalaman, dan makin ketidaksadaran timbul di dalam jiwa sedalam-dalamnya tentang apa yang menjadi pokok dan apa menjadi secondary. Saudara-saudara, begitu kalau kita mendengarkan ada majelis yang diam-diam menjual gedung gereja, engkau rasa itu adalah pekerjaan setan. Itu bukan melayani Tuhan. Jika kita melihat begitu banyak orang merebut kekuasaan untuk kemuliaan pribadi, atau merebut uang untuk keadaan pribadi, itu merupakan perampok yang sudah samar-samar di dalam gereja tubuh Kristus. Saudara-saudara, Paulus berkata ke orang Efesus di sini, biarlah Roh Kudus mencelikkan matamu dan engkau mengerti sesungguhnya siapakah Kristus. Mengerti sesungguhnya. Ini sudah menjadi satu warning, menjadi satu peringatan. Gereja mungkin jatuh ke dalam pengetahuan-pengetahuan, pengertian-pengertian yang palsu dan tidak sungguh. Saudara-saudara, ini menjadi satu hal yang menakutkan luar biasa. Doktrin Roh Kudus begitu penting, tapi gereja-gereja yang paling banyak menyebut Roh Kudus justru yang kurang mengerti dan tidak belajar tentang Roh Kudus, artinya, maknanya, kerjanya,
oknumnya, dan segala rencananya di dalam gereja itu apa adanya. Saudara-saudara, kita teruskan di dalam ayat ini. Paulus berkata, engkau boleh melihat kuasa